Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Di sudut ranjang, Ani duduk terdiam, kedua kakinya dilipat rapi di atas kasur. Jemarinya menari di atas layar ponsel, mengetik dengan penuh konsentrasi, merangkai kata-kata yang meluncur dari imajinasinya. Dunia yang ia ciptakan dalam cerita-cerita, pendeknya mampu membawa ia jauh dari kenyataan, dari segala kepenatan dan tekanan hidup yang seringkali menghantuinya. Ia tersenyum kecil, terbuai dalam dunianya sendiri, melupakan waktu yang terus berputar. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Suara pintu yang dibanting keras menggema, mengacak-acak konsentrasinya. Jantung Ani berdegup kencang, seperti ada yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia mendongak, terkejut. Ibu mertuanya malah berdiri di ambang pintu dengan wajah masam, seakan membawa badai di setiap langkahnya. "Ani," suara itu meninggi, penuh amarah yang menusuk. "Kamu di dalam kamar aja. Hah, dasar mantu pemalas." Ani tercekat, tangan yang semula memegang ponsel kini gemetar. Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya di bawah bantal, seolah ada yang salah dengan apa yang baru saja ia lakukan. Padahal, hanya sekadar menulis, sebuah dunia yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan nyata yang seringkali terasa menekan. "Saya tadi istirahat sebentar, Bu." Ani mencoba berbicara dengan suara pelan, berusaha menjaga ketenangannya. Namun, nada ketegangan yang melayang di udara membuatnya sulit untuk tidak merasa cemas. "Ini mau masak sekarang," lanjutnya. Walau ada rasa tidak enak yang menggelayuti hatinya, malah menatapnya tajam, ekspresinya semakin tajam. "Sedikit saja tahu dirilah kamu. Seharian kamu di kamar, nggak tahu malu. Harusnya kamu tahu, rumah ini nggak akan jalan tanpa orang seperti ibu. Kamu kira bisa seenaknya begini?" Ani merasa kata-kata itu menusuk hatinya. Apa salah dirinya? Apa yang kurang dari dirinya sebagai seorang istri? Ia hanya berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan harapan. Meskipun tidak mudah. Meskipun seringkali ia harus menahan amarah dan sakit hati. Tetapi, hari demi hari, perlakuan seperti ini semakin menghancurkan semangatnya. Setelah berteriak, malah berbalik dengan langkah keras yang menggema di lantai, meninggalkan Ani yang terdiam di tengah kamar. Suasana hening sejenak, hanya suara detak jantung Ani yang terdengar begitu keras, mengiringi perasaan yang tertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menelan ludah, berusaha menahan perasaan yang begitu perih. Kenapa harus selalu ada kata-kata seperti itu dari ibu mertuanya? Kenapa ia merasa tak pernah dihargai? Dengan langkah pelan, Ani beranjak dari tempat tidur, berjalan ke dapur dengan kepala tertunduk. Ia menggulung lengan bajunya, mencoba mengesampingkan perasaan yang menyakitkan. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, ia harus berjuang untuk tetap tegar. Tidak ada yang mengerti betapa lelahnya ia. Tidak ada yang melihat bahwa ia pun memiliki beban yang harus dipikul. Namun, di antara desakan kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini, ada sosok yang selalu membuat hatinya kembali berdetak dengan penuh harapan. Tias, adik iparnya, yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang bisa membuat Ani merasa sedikit lebih baik. Tias selalu ada, memberi dukungan yang kadang membuat Ani merasa sedikit tenang. "Ibu kenapa lagi?" Tias bertanya saat melihat Ani berdiri termenung di dapur. Ani tersenyum meskipun hatinya perih. "Tak apa, Tias. Aku cuma sedikit lelah," jawab Ani dengan suara yang lebih lembut. Ia tahu Tias tidak akan pernah tahu betapa beratnya beban yang ia tanggung. Tapi di saat seperti ini,
Kata-kata Tias adalah pelipur lara yang paling ia butuhkan. "Sabar ya Kak Ani," kata Tias, sambil menepuk lembut punggung Ani. "Suatu saat, semuanya akan berubah. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama." Semua kata-kata itu terasa menghangatkan hati Ani. Meski dunia di luar sana tampak begitu keras dan tidak adil, ada kebahagiaan sederhana yang bisa ia temukan di dalam keluarga kecilnya. Bahkan, di tengah segala kesedihan, ada ruang untuk berharap dan bermimpi. Tiba-tiba, Ani merasa seakan ada sedikit cahaya yang menyinari hatinya yang terluka. Ia tahu, meskipun perjalanannya tak mudah, ia tak sendiri. Ada Tias. Ada suaminya yang selalu mendukung. Meskipun seringkali ia merasa terjebak dalam ketidakpastian yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. "Terima kasih Tias," gumam Ani, mencoba tersenyum meski masih ada perasaan haru yang mengguncang dadanya. Pagi itu, Ani duduk di sudut dapur, fokus memandangi ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar, mengetik kata-kata yang mengalir begitu saja, membangun dunia yang hanya ia pahami. Dunia di luar sana seringkali terlalu keras untuknya, tetapi dalam tulisan, ia bisa menemukan kedamaian. Namun, kedamaian itu kembali diganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Ani melirik sekilas ke arah Tias yang berdiri di ambang pintu, matanya penuh dengan tatapan tajam, seolah mencari sasaran untuk melepaskan kekesalannya. "Kak Ani," suara Tias terdengar keras. "Kenapa sih kakak nggak ngalah aja? Kasihan Mas Dilan, tahu nggak? Dia kerja banting tulang buat kita semua, tapi kakak malah enak-enakan di kamar nulis cerita nggak jelas." Kata-kata Tias menghujam hati Ani seperti pisau yang menusuk dalam. Setiap kata terasa tajam, setiap kalimat membuat hatinya teriris. Ani menahan napas, mencoba tidak memberi reaksi. Ia berhenti sejenak, memegang gagang wajan yang baru saja ia keluarkan dari kompor. Tias tetap berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh cemoohan, seakan tidak ada ruang bagi penjelasan. "Ani, kakak juga kerja," jawab Ani dengan suara lembut, meskipun ada getaran emosi yang ia coba tahan. "Kakak enggak cuma diam-diaman di rumah." Tias tertawa kecil dengan nada yang penuh dengan ejekan. "Kerja apa sih kak? Nulis itu bukan kerjaan yang menghasilkan. Kalau gajinya kecil, lebih baik kakak bantu-bantu di rumah aja. Jangan menambah beban Mas Dilan deh." Setiap kata Tias seperti petir yang menyambar, membuat dada Ani sesak. Ia tahu bahwa Tias tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Selama ini, gaji Ani sebagai editor di penerbit besar dan royalti dari novelnya yang sukses diterbitkan jauh lebih besar dari gaji Dilan. Tapi mengatakan hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Ani tahu Tias tidak akan mengerti. Dengan emosi yang mulai membara, Ani melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ia memotong sayuran dengan gerakan cepat, namun setiap irisannya terasa lebih tajam dari sebelumnya. Setiap potongan itu seolah menyayat hatinya yang sudah terluka. Tias masih berdiri di dekatnya, mengawasi dengan tatapan sinis, seakan menunggu kesalahan berikutnya. "Masak yang enak ya? Ibu nggak suka makanan yang asal-asalan." Sindir Tias lagi sambil berjalan keluar dari dapur, meninggalkan Ani yang hanya bisa diam. Ani hanya mengangguk kecil. Tidak ada kata-kata yang bisa ia keluarkan. Tias sudah pergi, tetapi beban yang ia bawa semakin berat. Begitu sunyi setelah suara Tias menghilang. Ani terdiam sejenak, matanya mulai terasa panas. Tanpa bisa menahan lagi, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Ia tahu, di balik senyum yang ia paksakan, hatinya hancur. Tak ada yang tahu betapa ia merasa tidak dihargai. Tidak ada yang tahu bahwa ia bekerja keras, bahkan lebih keras dari yang orang lain bayangkan. Setiap tetes keringatnya, setiap usaha yang ia lakukan, seringkali tak terlihat. Dengan cepat, Ani kembali menyelesaikan pekerjaannya. Ia berusaha fokus, berusaha untuk tidak memikirkan kata-kata Tias yang masih bergema di kepalanya. Namun meskipun ia mencoba tegar, perasaan ini tetap mengganggu.
Bagaimana bisa ia begitu sulit diterima di rumahnya sendiri? Mengapa rasanya seperti ada tembok besar yang memisahkannya dari orang-orang di sekitarnya? Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga, meski hanya sebutir 2. Tapi Ani tahu, ia harus kuat. Ia tidak bisa membiarkan hatinya runtuh begitu saja. Untuk Dilan, untuk keluarga, dan untuk dirinya sendiri, ia harus terus bertahan. Irin, ini cuma sementara, bisik Ani pelan pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang semakin gelisah. Ia menatap makanan yang baru saja ia siapkan di meja makan. Setelah berusaha keras di dapur, akhirnya ia bisa menyelesaikan masakan yang diharapkan dapat sedikit meredakan ketegangan yang ada. Namun, di dalam hati, Ani tahu bahwa hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, akan kembali penuh dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Mala duduk dengan angkuh di kursi kepala meja, makan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Seakan ia adalah ratu yang memerintah. Tias, adik iparnya, sibuk dengan ponselnya, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ani hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong, mencoba menyembunyikan perasaannya. Ia menghidangkan makanan satu persatu, dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi tetap berusaha menjaga penampilannya agar terlihat tenang. Ketika Mala mencicipi masakan itu, reaksi yang keluar dari mulutnya seketika membuat hati Ani hancur. Apa ini? Rasanya hambar sekali. Mala menyentakkan sendoknya dengan kasar, membuat Ani hampir tersedak oleh rasa sakit yang tiba-tiba menghinggap. Kamu akak ya? Ini bukan makanan yang bisa dimakan. Ayo, lihat, aku bahkan nggak bisa menelan. Setiap kata yang keluar dari mulut Mala seperti pukulan yang bertubi-tubi. Ani menundukkan wajah, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ma, besok saya coba lagi. Jawabnya pelan, berharap ada kesempatan lain untuk memperbaiki segala sesuatunya. Namun, dalam hati, Ani tahu bahwa Mala tak akan pernah puas. Setiap usahanya akan selalu terasa salah. Besok, kamu pikir ini restoran percobaan kamu? Sindir Mala lebih tajam sambil melirik Ani dengan tatapan penuh kebencian. Kalian, nih, semua nggak pernah bisa diandalkan. Tias malah tertawa kecil, seolah ikut menghina. Lihat kan Kak Ani, memang nggak bisa diandalkan. Suaranya penuh ejekan yang membuat dada Ani terasa sesak. Irin merasa hatinya terpecah. Ini rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Namun kenyataannya justru menjadi medan pertempuran yang tak pernah berakhir. Setiap kata, setiap sindiran, hanya menambah luka yang semakin dalam. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia bukan Dilan, yang selama ini menanggung sebagian besar beban rumah tangga ini. Ia yang membayar cicilan rumah, yang menjaga agar semuanya tetap berjalan, meskipun di luar sana tak ada yang tahu. Namun ia tahu bahwa berbicara kebenaran hanya akan membuatnya tampak sombong. Setiap kali ia mencoba untuk menjelaskan, ia malah menjadi sasaran empuk bagi cemoohan dan tuduhan. Jadi, ia memilih untuk diam, menahan segala perasaan yang membengkak di dalam dada. Tidak ada yang mengerti, dan mungkin tak akan pernah ada yang peduli. Setelah makan malam selesai, Ani kembali ke kamar. Suara tawa dan pembicaraan yang menyakitkan masih terdengar samar dari ruang tamu. Ia duduk di ranjang, memeluk bantalnya erat-erat, seakan itu satu-satunya hal yang bisa memberinya kenyamanan. Ponsel yang tadi ia sembunyikan kini tergeletak di bawah bantal, seperti sebuah pelarian yang ia tak bisa lepaskan. Semoga suatu hari mereka tahu siapa yang sebenarnya bekerja keras di rumah ini. Gumam Ani dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, Ani membuka ponselnya. Menulis. Itu satu-satunya cara untuk membuatnya merasa bebas. Kata-kata yang ia tulis di layar adalah satu-satunya pelarian yang ia punya. Dunia yang ia ciptakan. Dunia yang hanya ia pahami. Menulis adalah dunia yang tidak menilai. Dunia yang menerima Ani apa adanya, tanpa ada cacat atau kritikan.
Dunia itu adalah tempat ia bisa melupakan sejenak kenyataan yang kejam. Sebuah tempat untuk mengekspresikan diri, untuk merasakan kebebasan, meskipun hanya lewat tulisan. Irin menatap layar ponselnya, menulis dengan penuh perasaan, dan berharap, entah bagaimana, suatu hari nanti, semua yang ia pendam ini bisa mengalir keluar dan diterima dengan baik. Namun, untuk saat ini, menulis adalah satu-satunya hal yang bisa memberi harapan di tengah keputusasaan. Meski hanya untuk sementara, Ani merasakan ada satu pertanyaan yang terus menggantung di hatinya, bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan di sini? Pagi itu, Ani duduk di meja makan, dihadapkan pada tumpukan kertas dan laptopnya. Laporan keuangan bulan ini terbuka di depannya. Ia mengerutkan dahi, menghitung pengeluarannya dengan teliti. Tagihan listrik, air, belanja bulanan, cicilan rumah, dan motor semuanya harus terbayar. Semua itu sebagian besar ditanggung oleh gajinya sebagai editor di penerbit besar, ditambah royalti dari novel-novel yang ia tulis. Bulan ini, gajinya masuk sebesar 20 juta, ditambah royalti 10 juta. Semua angka itu memenuhi rekeningnya, namun tak ada yang tahu perjuangan di baliknya. Tak ada yang tahu betapa keras ia bekerja setiap hari. Meskipun begitu, tak ada yang melihatnya lebih dari sekadar seorang istri yang hanya menumpang hidup di rumah ini. Irin menghela napas, menatap angka-angka itu yang terasa semakin membebani pikirannya. Ada banyak hal yang harus ia bayar, dan meskipun ia berusaha keras, semua itu tetap terasa seperti perjuangan yang tak pernah berakhir. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Dilan masuk, membawa segelas minuman untuk Ani dengan senyum yang terpaksa. "Mah, aku siap minumannya," ujarnya sambil tersenyum lemah. Namun senyum itu hanya bertahan sesaat. Ani tersenyum kecil, merasa sedikit hangat dengan perhatian Dilan, meskipun ia tahu itu tidak cukup. Namun, senyum itu perlahan memudar. Sudah beberapa bulan terakhir ini, Dilan tampak dingin dan jarang berbicara dengannya. Ani tak tahu apakah itu karena kelelahan atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dilan, tetapi setiap hari, jarak antara mereka semakin lebar. Irin kembali duduk di meja makan, menatap laporan keuangan yang seolah tak pernah habis. Matanya tertuju pada angka-angka yang tertera di sana, dan perasaan tertekan mulai menghimpit dadanya. Setiap bulan, ia bekerja keras untuk memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi. Bahkan beberapa kali harus mengambil proyek tambahan agar tidak ada tagihan yang terlambat dibayar. Namun, di mata Mala dan Tias, ia tetap dianggap sebagai menantu yang hanya menumpang hidup. Teringat kata-kata Mala tadi pagi, "Dasar mantu pemalas." Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Ani menggigit bibirnya, menahan perasaan yang ingin keluar. Jika saja ia bisa mengungkapkan semua pengorbanannya, menunjukkan slip gajinya, atau sekadar membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mantu pemalas, mungkin mereka akan berhenti merendahkan dirinya. Tapi, ia tahu bahwa jika ia melakukan itu, suasana hanya akan semakin panas. Dan Ani tak ingin membuat segalanya semakin buruk. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar, berharap bisa berbicara dengan Dilan. Mungkin, jika Dilan mau membela dan menjelaskan segalanya kepada ibunya, keadaan akan berubah. Namun, saat membuka pintu kamar, Ani mendapati Dilan sudah berbaring di tempat tidur, memegang ponselnya dengan mata yang terpaku pada layar, seakan tak menghiraukan kedatangan Ani. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" Ani ragu, berdiri di ambang pintu, menunggu perhatian Dilan. Dilan menghela napas, sedikit kesal, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Aku capek banget, Rin," jawabnya tanpa rasa empati. "Tahan aja dulu, aku nggak punya energi buat dengerin semua keluhan kamu. Paham kan?" Rasa sakit dan kecewa langsung menyelimuti hati Ani. "Mas, aku cuman ingin..." "Ibu tahu," ujar Ani pelan, berharap suaminya akan mendengarkannya. Tapi Dilan sudah menutup pembicaraan, matanya masih terfokus pada layar ponselnya.
Jangan bahas yang aneh-aneh deh, katanya. Nada suaranya keras dan tak memberi ruang untuk pembicaraan. Lebih lanjut, Ani tertegun di pintu kamar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ini yang aku hadapi setiap hari, ya, batinnya. Bukankah seharusnya rumah adalah tempat di mana kamu bisa berbicara tentang segala hal? Bukankah Dylan seharusnya ada untuk mendukungnya, seperti yang diharapkan oleh setiap istri? Tapi, Ani tahu, setiap kata yang ia ucapkan seolah tidak pernah sampai ke hati Dylan. Ia hanya ingin dipahami, ingin suaminya melihat dan merasakan betapa kerasnya ia berjuang. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa semakin jauh dari Dylan. Dengan langkah gontai, Ani keluar dari kamar dan kembali ke meja makan. Sekali lagi, ia harus berhadapan dengan angka-angka yang seakan tidak pernah berhenti menghantui. Ia tahu, di sini, di rumah ini, ia tak lagi merasa ada yang peduli. Tapi di dalam hatinya, ia masih berharap. Semoga suatu hari nanti, Dylan dan keluarganya bisa melihat dan mengerti semua pengorbanannya. Apa kita ini kerja sama? Aku juga kerja. Udahlah, Rin. Dylan memotong lagi, kali ini lebih tegas. Ia meletakkan ponselnya dan menatap Ani dengan ekspresi yang datar, tak menunjukkan tanda-tanda empati. Aku nggak mau ribut. Yang penting kita masih bisa makan, masih punya tempat tinggal. Nggak usah bawa-bawa ibu ke dalam masalah ini. Irin merasakan ada dinding tebal yang mulai terbentuk di antara mereka. Dylan tidak mengerti. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata, bahwa meskipun mereka punya tempat tinggal dan makanan, itu semua tak cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Tapi, percakapan ini sudah terlalu jauh, dan Ani tahu itu tak akan membawa hasil. Dengan berat hati, Ani bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Ia merasa langkahnya terasa begitu berat, seperti beban yang tak terlihat menekan punggungnya. Begitu ia melangkah keluar, ia mendapati Mala dan Tias sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Tias, yang duduk di sofa, mendengus kecil saat Ani lewat, menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara yang tak terucapkan. Rin, ujarnya dengan nada acuh tak acuh. Kalau besok kamu masak, coba deh masak yang lebih enak. Tadi siang ibu bilang, makanannya kurang garam. Ani hanya bisa mengangguk, menjawab singkat. Baik Tias. Ia mencoba menahan perasaan yang campur aduk, berusaha tak menunjukkan kegelisahannya. Dalam hatinya, ia merasa dipermalukan lagi. Semua yang ia lakukan, setiap usaha, setiap kerja keras, seakan tidak pernah cukup bagi mereka. Namun, Ani tahu satu hal, ini bukan saatnya menyerah. Ia masih punya banyak hal yang harus dihadapi. Kuat sedikit lagi, Rin. Kamu bisa. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Ia berbalik dan menuju dapur untuk mencuci piring yang belum sempat ia bersihkan sore itu. Suara tawa terdengar dari ruang tamu. Ani yang sedang mencuci piring mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Jarang sekali rumah ini dipenuhi tawa bahagia, kecuali jika ada sesuatu yang baru. Ia menyeka tangan dengan handuk dan perlahan berjalan ke ruang tamu, ingin memastikan apa yang sedang terjadi. Di sana ia melihat Mala sedang duduk bersama seorang perempuan muda yang anggun. Perempuan itu berpenampilan rapi, dengan rambut panjang, hitam tergerai. Wajahnya dihiasi senyuman manis yang membuat siapa saja merasa nyaman melihatnya. Ia mengenakan gaun sederhana yang tetap terlihat elegan, memperlihatkan aura yang berbeda dari wanita-wanita di rumah ini. Amira, ini cantik banget. Ya, kamu pasti sering banget dapat pujian, kata Mala sambil tertawa kecil. Suaranya terdengar begitu akrab dengan tamunya. Berbeda sekali dengan nada tinggi yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Ani. Amira, dengan senyum yang lembut menjawab, "Ah, Bibi bisa aja." Nada suaranya sopan, seolah mencoba menjauhkan dirinya dari kesan sombong, meskipun kecantikannya begitu memikat. Mala menoleh ke arah Ani yang baru saja muncul dari dapur, namun tidak berkata apa-apa. "Ani, kamu ke dapur aja deh.
siapin teh sama kue untuk tamu. Perintah Mala dengan suara lembut, sangat berbeda dari nada tinggi yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Irin. Ani hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, meskipun hatinya terasa sesak. Ia berbalik menuju dapur, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai muncul di benaknya. Siapa perempuan itu? Pikirnya dalam hati. Ada perasaan cemas yang mulai merayapi setiap sudut pikirannya. Di dapur, Ani menyiapkan teh dan kue dengan gerakan yang terkesan mekanis. Dalam hatinya, ia merasa ada yang salah, ada yang tidak biasa dengan kedatangan Amira. Tawa mereka yang begitu akrab membuat Ani bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah ini? Namun, ia tahu satu hal pasti, meskipun ia tak bisa mengungkapkan semuanya, ia tak bisa terus bersembunyi di balik dinding yang semakin tebal ini. Ani harus kuat. Ia harus bertahan, meski perasaan cemas dan tidak dihargai semakin mencekiknya. Irin menghela napas panjang, mencoba fokus pada tugasnya. Dengan hati yang terbelah, ia menuangkan teh ke dalam cangkir, tapi telinganya tak bisa mengabaikan percakapan yang terus berlanjut di ruang tamu. Bibi, gimana kabar Dilan sekarang? Tante, pernah cerita dia sibuk banget kerja, tanya Amira dengan nada penasaran. Seakan ingin tahu lebih banyak tentang Dilan, suami Ani. Iya, Dilan anaknya rajin banget, dia kerja keras buat keluarga, jawab Mala tanpa ragu. Dan tiba-tiba, kata-kata itu mulai menusuk hati Ani. Tapi sayangnya dia punya istri yang nggak tahu diri. Irin berhenti sejenak, tangannya gemetar saat memegang teko. Kata-kata Mala itu terasa seperti belati yang tajam, menancap dalam dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Amira ini cocok banget sama Dilan, lanjut Mala dengan enteng, seolah-olah membicarakan hal biasa. Kamu lihat sendiri kan, anakku terlalu baik buat menantu pemalas kayak Irin. Amira tertawa kecil, namun nada tawa itu terdengar canggung. Bibi, jangan gitu. Mungkin Irin punya kelebihan sendiri yang tante belum lihat, katanya, mencoba membela Ani dengan lembut. Ah, kamu terlalu baik, Amira. Balas Mala dengan nada menggoda. Kalau saja kamu yang jadi menantu, Bibi yakin hidup Dilan pasti jauh lebih bahagia. Senyum di wajah Ani perlahan menghilang, tergantikan dengan perasaan sesak yang tak bisa dijelaskan. Kata-kata Mala terus terngiang di telinganya, menambah beban yang sudah terlalu berat untuk ia pikul. Dengan tangan yang bergetar, ia membawa nampan berisi teh dan kue ke ruang tamu. Setiap langkah terasa begitu berat, dan senyum yang dipaksakan tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ini tehnya, Bu, ucap Ani, berusaha terdengar ramah meski hatinya terasa remuk. Ia meletakkan cangkir di meja dengan hati yang hancur. Taruh aja di situ. Kamu bisa ke dapur lagi, jawab Mala dengan nada dingin, tak memberi perhatian lebih pada Ani. Senyum manis Mala kembali mengarah kepada Amira, sementara Ani hanya bisa mengangguk kecil dan berbalik menuju dapur. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, Amira sempat memanggilnya. Ani, makasih ya, tehnya wangi sekali, ujar Amira dengan senyum tulus yang mencoba menghapus rasa kecewa yang begitu dalam di hati Ani. Ani menoleh dan membalas senyuman itu pelan. Sama-sama, jawabnya. Lalu, melangkah masuk ke dapur. Di dalam dapur, ia menyandarkan tubuhnya ke meja dengan perlahan. Air matanya mulai mengalir, namun dengan cepat ia menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin memberi alasan bagi Mala untuk mengejeknya lagi. Namun, hatinya terus bertanya-tanya. Apa maksud ibu membawa perempuan itu ke rumah? Apa Dilan tahu tentang kedatangan Amira? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, tak memberikan kedamaian yang ia butuhkan. Malam itu, setelah tamu pulang, Ani mencoba berbicara dengan Dilan yang sedang duduk di depan televisi. Dilan tampak terfokus pada saluran olahraga yang sedang ditontonnya, sementara Ani dengan hati-hati mencoba memulai percakapan. Oh ya, siapa namanya tadi? Amira? Ani bertanya.
berusaha membuka pembicaraan dengan nada santai. Dylan terlihat berpikir sejenak, seakan mencoba mengingat siapa yang dimaksud Ani. Mata Dylan masih tertuju pada layar, tidak memberi perhatian penuh pada istrinya. Ia mengangkat bahu sedikit, tanda bahwa ia tidak terlalu peduli. Amira? Ya, kayaknya dia teman ibu deh, jawab Dylan tanpa menatap Ani, masih sibuk dengan ponselnya. Irin merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka. Dylan tak tampak tertarik pada apa yang ia rasakan, dan Ani mulai merasa seperti hantu dalam rumahnya sendiri. Hatinya semakin terluka, dan rasa kecewa semakin mengisi ruang kosong yang ada di hatinya. Ya, teman ibu, gumam Ani pelan, merasa bahwa percakapan ini tidak akan membawa perubahan apapun. Iya, ibu sempat cerita. Kenapa? Memangnya? Dylan menatap Ani dengan alis terangkat. Matanya sedikit bingung, seakan tidak mengerti apa yang dimaksudkan istrinya. Ani ragu sejenak, menelan ludah, kemudian mengucapkan kalimat yang selama ini menghantui pikirannya. Mas, Ibu bilang Amira itu cocok buat kamu. Suaranya mulai bergetar, dan tubuhnya terasa lemah saat mengucapkannya. Dylan menatapnya sejenak, tampak terkejut. Kamu dari mana? Tanyanya dengan nada bingung. Dari dapur. Aku nggak sengaja dengar. Jawab Ani pelan, matanya menunduk, menghindari tatapan Dylan. Dylan menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke televisi. Udahlah, Rin. Ibu memang suka ngomong begitu. Kamu jangan terlalu dipikirin. Katanya dengan nada yang lebih tenang, berusaha menenangkan suasana. Namun, Ani merasa ada sesuatu yang salah dalam kata-kata Dylan. Tapi, Mas... Ani mencoba melanjutkan, namun Dylan langsung memotongnya. Irin, aku capek. Jangan bahas yang nggak penting, tegas Dylan, dengan nada yang membuat Ani semakin merasa terasing. Ya, aku tahu kamu nggak suka ibu, jawab Ani pelan, merasa kecewa. Tapi itu nggak berarti kamu harus curiga sama semuanya. Dylan mengangkat bahu, tampaknya tidak ingin membahas lebih lanjut. Irin terdiam, menatap Dylan yang tampak semakin menjauh dari dirinya. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar masalah suka atau tidak suka, tapi ia tahu Dylan tidak akan mendengarkan. Malam itu, Ani duduk sendirian di kamar, memandangi layar ponselnya yang kosong. Hatinya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Di rumah yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian, Irin merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sering melihat Dylan sibuk dengan ponselnya, kadang tersenyum kecil seolah membaca sesuatu yang menyenangkan. Tetapi entah kenapa itu justru membuat hati Ani semakin merasakan jarak yang besar di antara mereka. Malam itu, ketika Dylan tertidur lelap, Ani memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Hatinya mencelos ketika membaca pesan dari Mala yang tertera di layar ponsel Dylan. Pesan itu seolah menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh kepercayaan Ani kepada suaminya. Dylan, Ibu sudah bicara lagi sama Amira. Dia setuju untuk mencoba kenal lebih dekat sama kamu. Jangan bikin ibu kecewa ya. Amira jauh lebih cocok jadi pasangan kamu daripada Irin. Nanti ibu atur pertemuan berikutnya. Pesan itu terus berputar. Di benak Ani, membuat tangannya gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Setiap kata terasa seperti pisau yang menyayat dalam. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang harus ia percayai? Malam itu, Ani menunggu sampai Dylan terbangun. Ketika suaminya membuka mata, Ani sudah duduk di tepi tempat tidur, menatap Dylan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tanpa berkata apa-apa, Ani menunjukkan ponselnya dengan pesan dari Mala yang masih terbuka di layar. Aku nemuin ini. Suara Ani terdengar lirih, penuh dengan ketidakpercayaan dan rasa sakit. Kamu nggak bilang apa-apa ke aku soal ini. Dylan langsung mengubah ekspresinya. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi cemas. Ia menggaruk kepalanya, mencoba menghindari tatapan Ani.
Rin, itu cuma keinginan ibu. Kamu tahu kan, aku nggak bisa nolak keinginan ibu, jawab Dylan dengan suara serak. Seolah ingin meyakinkan diri sendiri bahwa ini semua tidak ada artinya. Mas, suara Ani bergetar. Kenapa kamu nggak pernah memberitahuku? Kenapa kamu biarkan aku merasakan semua ini sendirian? Dylan hanya bisa terdiam, dan di antara mereka, hening itu terasa begitu pekat, mengalir dalam ruang yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Irin berdiri dengan gemetar di depan Dylan. Perasaan penuh amarah dan kebingungan bercampur menjadi satu. Jadi, kamu biarkan ibu jodohin kamu dengan perempuan itu, sementara aku di sini banting tulang buat kita berdua. Aku nggak akan jadi istri kamu kalau begini terus, Dylan, katanya. Suaranya penuh kepedihan. Kamu tahu kan, aku yang bayar tagihan rumah ini. Aku yang pastikan kita nggak kekurangan apa-apa. Tapi kamu malah diam aja. Kamu malah biarkan ibu pilihkan perempuan lain buat kamu. Apa aku ini jadi orang asing di hidup kamu? Dylan terdiam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ani merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Setiap kata yang terucap semakin mengikis kepercayaannya pada suaminya. Dalam hening yang menyesakan itu, Ani tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dylan tidak membela, tidak berusaha menjelaskan apapun. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Ani bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar dengan langkah yang terasa berat. Ia merasa semua harapan dan cinta yang ia tanamkan dalam pernikahan ini telah sirna begitu saja. Malam itu, Ani menangis sendirian di ruang tamu. Tangisannya pecah, mencoba memahami bagaimana orang yang dulu ia cintai, yang dulu menjadi pelindung dan harapannya, bisa begitu dingin dan tidak peduli. Ia membuka ponselnya, mencari kontak sahabatnya, Sinta. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya ia mengetikkan pesan yang panjang, mengungkapkan semua perasaan yang tertahan dalam hati. Sin, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya semua yang aku lakukan sia-sia. Aku udah berjuang sekuat tenaga buat keluarga ini, tapi malah kayak nggak dihargai. Dylan makin jauh, makin nggak peduli. Apa aku salah ya? Pesan Ani terkirim, dan ia hanya bisa menunggu balasan, berharap ada seseorang yang bisa mengerti dan memberi solusi. Di luar, hujan mulai turun, tetesannya mengalir di jendela. Ani menatap keluar, merasakan dinginnya yang menyentuh kulitnya, tapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Ia merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalani hidup bersama Dylan, mengorbankan banyak hal, termasuk impian dan kebahagiaannya sendiri. Namun, belakangan, semua itu terasa sia-sia. Dylan, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru tidak membela dan tidak memperhatikannya. Bahkan, dalam momen yang seharusnya membuat mereka lebih dekat, Ani justru merasa semakin jauh. Pesan-pesan yang ia temukan dan perasaan tak dihargai membuatnya merasa terperosok dalam kesendirian yang menyesakkan. Pagi datang, membawa sinar matahari yang mencoba menembus kegelapan rumah yang penuh ketegangan itu. Ani bangkit dari tidur malam yang penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Dia sudah memikirkannya semalaman, dan tak ada lagi yang bisa ia pertahankan di sini dalam hubungan yang semakin tak sehat. Hati Ani sudah lama terluka, dan sekarang ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Dengan langkah perlahan, Ani menuju kamar, membuka lemari pakaian, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Setiap tumpukan pakaian yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti langkah menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. Ada perasaan berat yang menyelimuti hatinya, seperti meninggalkan bagian dari dirinya yang dulu ia anggap sebagai rumah, tempat di mana ia seharusnya merasa aman dan dicintai. Namun, saat itu, Ani tahu satu hal. Keputusan ini mungkin langkah yang harus ia ambil untuk bisa melangkah ke depan, untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Ani berdiri di tengah ruang tamu, koper di tangannya menggambarkan keputusan besar yang telah diambilnya.
Wajahnya yang semula penuh dengan keputusasaan kini dihiasi dengan keberanian yang luar biasa. Tatapannya tajam menatap Mala, yang tampak terkejut dan marah. "Ani, kamu mau kemana?" tanya Mala dengan suara tinggi, penuh kekhawatiran yang terselip kemarahan. Irin menatap Mala dengan mata yang sudah tak lagi bisa disembunyikan rasa sakitnya. "Saya pergi, Bu. Kalau memang saya ini cuma beban, lebih baik saya keluar dari rumah ini," jawabnya tegas, meski suara itu bergetar. Mala terdiam, terkejut mendengar kata-kata Ani. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang kaku. "Kamu ini ngapain sih?" kata Mala dengan nada tinggi, berusaha menahan kemarahan yang meledak. "Jangan lebay, Ani." Namun, Ani tidak lagi bisa menahan diri. Setiap perlakuan Mala yang menganggapnya tak lebih dari pengganggu, ditambah dengan sikap Dilan yang selalu memilih diam, telah membuatnya cukup lelah. Ia sudah tidak sanggup mendengarkan kata-kata seperti itu lagi. Di saat yang sama, Dilan keluar dari kamar, terkejut melihat perubahan suasana yang begitu mendalam. Wajahnya yang tadinya tenang kini tampak bingung dan sedikit cemas. Ia memandang Ani, yang tengah memegang koper, matanya menunjukkan kebingungan. "Ani, kamu serius?" tanya Dilan dengan suara rendah, wajahnya tampak penuh kecemasan. "Kenapa kamu begini?" "Ya," jawab Ani singkat, meskipun suaranya bergetar. Ia menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku capek, Dilan. Aku nggak mau terus-terusan diperlakukan begini." Dilan mendekat, mencoba meraih tangan Ani. "Rin, ini nggak gini caranya. Kamu nggak bisa gitu. Kita bisa ngomong, kan?" katanya dengan nada lembut. Namun Ani menarik tangannya perlahan. "Ngomong apa lagi?" jawab Ani. Suaranya mulai meninggi. "Kamu cuma diam aja. Kamu nggak pernah membela aku di depan ibu. Kamu nggak pernah bilang kalau aku juga punya hak di rumah ini." Dilan menggelengkan kepala. Ekspresinya penuh kebingungan. "Rin, aku cuma nggak mau ribut. Ibu udah tua, kamu tahu kan? Aku nggak mau bikin dia sakit hati." Kata-kata itu terasa bagaikan tamparan keras bagi Ani. "Jadi kamu lebih memilih diam dan melihat aku terluka daripada berdiri di sisiku? Aku cuma istrimu, Dilan. Aku nggak mau jadi orang yang tak dihargai seperti ini." Mala, yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu dari belakang, akhirnya masuk ke ruang tengah. Wajahnya masih dipenuhi dengan kejutan, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu ini gimana sih, Irin?" katanya dengan nada tinggi. "Kamu tahu kan, Dilan itu anak baik. Dia nggak bisa ninggalin ibu. Kamu harus sabar, sabar." Ani merasa kata-kata itu begitu menyakitkan. Suaranya sedikit meninggi, tapi kali ini penuh dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Selama ini aku sabar, Bu. Sabar," jawab Ani. Tubuhnya bergetar dengan emosi yang tertahan lama. Dalam hatinya, Ani tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Ia sudah terlalu lama mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain, sementara dirinya sendiri tak pernah mendapat perhatian yang layak. Kini, dengan segala rasa sakit yang ia rasakan, Ani menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakadilan ini. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan di sini. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Ani mengungkapkan perasaannya. "Aku sudah sabar dengan perlakuan ibu, sabar dengan Dilan yang gak pernah peduli sama aku. Tapi aku gak bisa terus hidup seperti ini. Aku punya harga diri, dan aku butuh dihargai." Dilan terdiam. Wajahnya penuh kebingungan. Ani bisa melihat kebingungannya, tapi ia sudah terlalu lelah untuk berdebat lebih lanjut. Dengan langkah mantap, Ani mengangkat kopernya dan mulai menuju pintu. "Dilan, kamu akan biarkan aku pergi gitu aja? Jangan buat ibu kecewa, Rin." Suara Dilan mencoba menghentikannya, penuh dengan kepanikan. Tapi Ani hanya menatapnya dengan penuh kesedihan. "Aku merasa kecil di sini, Dilan. Kamu selalu memilih diam. Aku nggak bisa terus bertahan di sini. Maaf,
Aku harus pergi, jawabnya dengan hati yang berat. Dengan langkah teguh, Ani meninggalkan rumah itu, meninggalkan 2 orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya. Ani tahu ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Jalan menuju kebebasan dan ketenangan hati yang selama ini dia cari. Meninggalkan rumah yang telah menjadi tempatnya bertahun-tahun terasa sangat berat. Namun, Ani yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketidakpastian yang membuatnya merasakan sakit setiap harinya. Langkah demi langkah, Ani terus berjalan, meninggalkan kenangan yang mengikatnya. Ia akhirnya tiba di rumah sahabat dekatnya, Sinta. Rumah sederhana itu selalu menjadi tempat yang nyaman untuknya. Tempat di mana ia merasa diterima tanpa syarat. Tempat di mana ia bisa melepaskan segala beban yang selama ini menumpuk di hatinya. Sinta menyambutnya dengan senyuman hangat. "Rin, kamu kenapa?" tanya Sinta, melihat wajah Ani yang pucat, penuh dengan kesedihan dan kelelahan. Tanpa bisa menahan lagi, Ani menangis begitu Sinta memeluknya. Selama ini, Ani merasa seakan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Namun kini, di pelukan sahabatnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Ani merasakan kelegaan yang luar biasa. Sinta membiarkan Ani menangis di pelukannya, sambil mengusap rambutnya dengan lembut. "Udah Rin, cerita aja, kamu nggak sendiri," kata Sinta dengan suara yang menenangkan. Setelah beberapa saat, Ani mulai mengatur nafasnya, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang apa yang telah terjadi. "Sinta, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ternyata Dilan nggak peduli. Ibunya juga selalu menganggap aku nggak ada apa-apanya. Aku merasa nggak dihargai sama sekali. Bahkan ketika aku sudah berkorban banyak untuk keluarga ini," ujar Ani. Suaranya pelan dan penuh keputusasaan. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak sekalipun ia menyela. Hanya sesekali memberikan anggukan sebagai tanda ia memahami perasaan Ani. "Aku merasa terperangkap, Sinta. Dilan selalu diam, seolah nggak ada yang penting. Dan ketika aku tahu soal rencana perjodohan itu, aku hancur. Aku merasa seperti nggak punya tempat lagi di hidupnya." Ani melanjutkan, air mata kembali membasahi pipinya. Sinta menatapnya dengan penuh empati. "Rin, nggak ada yang salah dengan memilih kebahagiaanmu sendiri," jawabnya dengan lembut. Sinta memegang tangan Ani dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Ani merasa sedikit lebih tenang. Dalam pelukan sahabatnya, ia mulai menyadari bahwa meski hidup penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit, ia masih punya pilihan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk masa depannya. Sebuah jalan yang membawanya untuk kembali mencintai dirinya sendiri. "Kamu sudah cukup sabar. Kamu sudah cukup berkorban. Kamu pantas untuk hidup dengan damai, tanpa harus merasa takut dan sakit hati setiap hari," kata Sinta dengan penuh keyakinan. Ani mengangguk pelan, meresapi kata-kata sahabatnya yang penuh makna. Meskipun ia masih bimbang dan cemas, ada secercah harapan yang mulai muncul di dalam dirinya. "Aku pisah sama Dilan, Sinta. Apa yang akan terjadi? Aku nggak tahu kalau aku bisa menghadapinya sendirian." Suara Ani terdengar penuh keraguan. Sinta menggenggam tangan Ani dengan erat. "Kamu nggak sendirian. Aku ada di sini untuk kamu," jawabnya dengan lembut. Memang, keputusan ini sangat berat. Tapi Ani mulai merasa bahwa hidupnya tak akan berhenti begitu saja. Mungkin inilah waktunya untuk memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri, setelah sekian lama hanya memikirkan kebahagiaan orang lain. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku akan coba." "Terima kasih, Sinta.
Aku nggak tahu kalau aku bisa bertahan tanpa kamu, ujar Ani. Suaranya sedikit lebih tenang. Sinta tersenyum dan menyentuh bahu Ani dengan lembut. Kamu bisa, Rin. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk memilih bahagia. Malam itu, meskipun perasaan Ani masih kacau, ia merasa sedikit lebih tenang. Setelah lama terombang-ambing dalam keraguan, akhirnya ia mengambil langkah menuju kebebasan dan kedamaian dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa untuk pertama kalinya, hidupnya bisa kembali menjadi miliknya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Ani dan Dilan bertemu di kantor pengacara untuk mengurus proses perceraian mereka. Suasana di ruang tunggu terasa canggung. Di satu sisi ada Dilan yang tampak gelisah, dan di sisi lain ada Ani, yang mencoba tetap tenang meskipun perasaan dalam dirinya sangatlah campur aduk. Ani sudah membuat keputusan yang pasti. Meski hatinya terluka, ia tahu ini adalah langkah yang terbaik. Ia tak bisa terus-menerus hidup dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan ketidakadilan. Dilan, yang dulu ia anggap sebagai pasangan hidupnya, ternyata lebih memilih untuk diam saja dan membiarkan perlakuan tak adil itu terus terjadi. Tak lama kemudian, pengacara mereka masuk ke ruangan. Ayah Ani tampak tegas, sementara ibunya terlihat lebih tenang meski jelas ada kekhawatiran di wajahnya. Rin, sudah siap? Tanya Pak Heru, dengan suara berat, mencoba menguatkan langkah Ani. Ani hanya mengangguk pelan, meski matanya sudah mulai berkaca-kaca. Iya, ayah, jawabnya dengan suara lembut. Dilan yang mengikuti di belakang tampak ragu. Ia duduk di sisi lain dengan ekspresi bingung, tak tahu harus berkata apa. Keheningan di antara mereka terasa begitu kental. Kenapa kita harus sampai di sini? Dilan mencoba menahan amarahnya yang hampir meledak. Kamu nggak bisa gini, Ani. Ani menatapnya dengan hati yang penuh luka, berusaha tetap tegar. Ini sudah tidak bisa ditahan lagi, Dilan. Aku nggak bisa terus bertahan dalam hubungan yang nggak sehat seperti ini. Ayah Ani, Pak Heru, menatap Dilan dengan tajam. Dilan, ini keputusan kami, bukan hanya keputusan Ani. Kami ingin yang terbaik untuk anak kami, katanya dengan suara yang tegas. Di sisi lain, Ani merasakan kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Meskipun proses ini tidak mudah, ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ani merasa sebuah beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Di ruang pengacara yang dingin dan penuh ketegangan, ia membuka tasnya dengan tangan yang sedikit gemetar, namun matanya tetap tegas. Ia mengeluarkan beberapa dokumen, slip gaji, dan bukti transfer yang menunjukkan jumlah uang yang ia transfer ke rekening rumah tangga mereka selama beberapa bulan terakhir. Setiap lembar kertas itu menjadi bukti yang tak terbantahkan atas apa yang telah ia lakukan untuk keluarga ini. Apa yang kamu lihat di sini adalah kenyataan, kata Ani dengan suara yang mantap. Sebagian besar pengeluaran untuk cicilan rumah, tagihan listrik, dan biaya sehari-hari selama ini saya yang tanggung, bukan Dilan. Dengan hati-hati, Ani meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja pengacara. Ia tahu ini adalah saatnya untuk berbicara, untuk membuktikan bahwa selama ini ia telah berjuang sendirian, meskipun ada suami di sampingnya yang lebih banyak memilih diam, malah terdiam. Wajahnya kaku, seolah tak mampu menyangkal bukti-bukti yang ada di hadapannya. Dilan, di sisi lain, hanya bisa menunduk dengan wajah merah padam, merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Pak Heru, sang pengacara, melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Dilan, anak saya bukan orang yang hanya menumpang hidup di rumah ini. Dia sudah memberikan banyak, bahkan lebih dari yang seharusnya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan penghargaan yang pantas. Dari dalam hatinya, Ani merasakan sebuah beban yang mulai terangkat. Setidaknya hari ini, ia bisa berbicara tanpa rasa takut, tanpa ada kekangan atau ketakutan akan ejekan dan cacian dari Mala. Mala tampak semakin terpojok. Ia duduk diam, wajahnya tampak semakin kaku.
Tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mengangkat wajahnya dan berkata, Aku minta maaf, Ani. Aku seharusnya tahu lebih awal. Ani menarik napas panjang. Sudah cukup, Bu Mala. Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Semuanya sudah jelas. Jawabnya, suaranya mantap. Suasana dalam ruangan menjadi hening. Semua orang di sana tahu bahwa hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam kebohongan atau ketidakadilan. Pak Heru menatap Dilan dengan ekspresi penuh kekecewaan. Kamu sebagai suami tidak membela istrimu. Sekarang, kamu harus menerima kenyataan bahwa apa yang sudah terjadi sudah tidak bisa diubah. Dilan tampak terdiam, tidak bisa membantah kata-kata ayahnya. Mala, yang sebelumnya tampak marah, kini juga tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya mungkin mulai menyadari bahwa anaknya, Dilan, tak sekuat yang ia kira. Semua yang terjadi ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang salah. Setelah pertemuan itu selesai, pengacara mereka mulai membahas langkah-langkah selanjutnya mengenai proses perceraian dan hak asuh anak. Di luar ruangan, Ani merasa sebuah rasa lega mulai mengalir dalam dirinya. Meskipun keputusan ini sangat berat, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Meskipun hatinya masih terluka, Ani merasakan sedikit ketenangan. Ia tahu bahwa meskipun jalan ke depan mungkin penuh dengan tantangan, ini adalah awal dari sebuah hidup baru yang lebih baik, yang lebih adil untuknya. Irin tahu bahwa meskipun keputusan untuk meninggalkan rumah itu sangat sulit, ia telah mengambil langkah yang tepat untuk dirinya sendiri. Hari-harinya yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan kini berakhir, dan ia memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari segala hal yang telah menyakitinya. Namun, meski begitu, ada rasa kecewa yang mendalam terhadap Dilan dan keluarganya yang masih mengendap di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Suasana di sekitar rumah Dilan berubah setelah Irin pergi. Lingkungan tempat tinggal mereka, yang biasanya tenang kini menjadi semakin ramai dengan bisik-bisik tetangga. Setiap kali mereka bertemu di jalan atau di warung sebelah, percakapan mereka selalu berfokus pada keluarga Dilan, terutama Irin yang kini sudah tidak ada di sana. Kasihan Ani, ya, ujar Bu Rina, tetangga sebelah rumah yang sudah lama mengenal keluarga Dilan. Ternyata dia yang lebih banyak bantu keluarga, tapi malah diperlakukan kayak gitu. Wajah Bu Rina terlihat jelas penuh dengan rasa kasihan. Ia sudah lama mengamati bagaimana Irin bekerja keras untuk membiayai kehidupan keluarga itu, meskipun ia tahu Dilan seharusnya juga bertanggung jawab. Betul, Bu. Mala itu terlalu sombong. Dia kira Dilan punya gaji besar, padahal kenyataannya jauh dari itu. Tambah Bu Susi, tetangga yang rumahnya berada di ujung gang. Bu Susi juga cukup dekat dengan keluarga Dilan, dan sering berbincang dengan Mala ketika mereka bertemu di luar. Saya sering dengar Dilan bilang dia susah bayar cicilan rumah, tapi kalau dilihat-lihat, Mala tuh malah terus-terusan ngatur semuanya, seolah-olah Dilan punya banyak uang. Sambung Bu Rina dengan nada kesal. Kasihan Irin, dia udah habis-habisan bantu, malah diperlakukan kayak gitu. Bu Susi mengangguk setuju. Aku juga heran, kenapa Mala nggak bisa lihat itu. Kalau cuman ngandelin Dilan aja, mereka nggak akan bisa hidup dengan nyaman. Berbicara dengan nada serius, Bu Rina melanjutkan. Mala itu sepertinya nggak peka. Dilan jelas nggak punya cukup uang untuk menanggung semua beban itu sendirian. Sementara Irin, dia udah berusaha sekuat tenaga. Tetangga lain yang mendengar percakapan itu mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Irin adalah sosok yang selalu bekerja keras untuk keluarga, tetapi malah sering dipandang sebelah mata oleh Mala dan Dilan. Semua percakapan ini tidak terdengar oleh Irin, namun ia tahu bahwa meskipun keluarganya tidak pernah melihatnya dengan penuh pengertian, tetangga dan orang-orang di sekitarnya sudah cukup memahami pengorbanannya. Irin kini tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri.
Meskipun ada rasa kecewa yang mendalam, ia merasa lega bisa melepaskan beban yang selama ini mengekangnya. Ia melangkah ke arah masa depan dengan harapan baru, dan meskipun tak pasti, ia tahu ia berhak untuk bahagia dan dihargai. Irin merasa sedikit lebih baik setelah beberapa hari di rumah Sinta. Meskipun dia tidak menginginkan perhatian atau empati dari orang lain, ada rasa lega yang mendalam ketika mengetahui bahwa banyak orang akhirnya sadar siapa yang sebenarnya berkorban selama ini. Salah satunya adalah Pak Dedi, tetangga yang cukup dekat dengan keluarga Dilan. Kenapa nggak bisa sih dia lebih bijak dan lebih peka sama situasi? Kata Pak Dedi dengan nada kesal saat berbicara dengan beberapa tetangga di sekitar rumah Dilan. Kalau Irin nggak ada, pasti mereka udah kebangkrutan. Dia yang selama ini ngurusin rumah tangga sendiri. Suasana di sekitar rumah Dilan memang sedang memanas. Banyak yang merasa bahwa Irin diperlakukan sangat tidak adil oleh keluarga Dilan, namun tak ada yang berani berbicara langsung kepada Mala. Hanya saja, dengan percakapan seperti ini yang terus berlanjut, semakin banyak orang yang mulai membuka mata dan menyadari betapa besar pengorbanan Irin selama ini. Meski tidak diakui oleh mereka, Irin adalah tulang punggung keluarga itu. Di sisi lain, Mala dan Tias mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Mereka tidak tahu bahwa banyak tetangga yang mulai mengetahui kenyataan tentang keuangan keluarga mereka. Tias, yang sebelumnya sangat mendukung ibunya, mulai merasa canggung ketika bertemu dengan tetangga. Apa mereka nggak bisa diam aja sih? Gerutu Tias, merasa tidak nyaman dengan percakapan yang terus berlanjut di sekitar mereka. Suatu hari, ketika Tias sedang berbicara dengan Mala di dapur, ia mengungkapkan perasaannya. Kok jadi semua orang ikut campur, Mah? Mala hanya diam. Matanya tertuju pada piring yang sedang ia cuci. Namun pikirannya jauh. Ia merasa malu dan terpojok dengan semua komentar tetangga yang mulai berdatangan. Namun ia tidak mengakuinya. Dalam hatinya, ia masih berusaha mempertahankan pandangannya bahwa Dilan adalah satu-satunya yang bekerja keras untuk keluarga, meskipun kenyataannya berbeda. Sudahlah Tias, mereka nggak tahu apa-apa. Kita harus tetap kuat dan bertahan, jawab Mala dengan suara yang tampak ragu, namun tetap berusaha terlihat tegas. Tias menggelengkan kepala. Ia mulai meragukan cara ibunya memperlakukan Irin. Apakah ini yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita, Ma? Pikirnya dalam hati, namun perasaan itu selalu tertahan. Ia seolah takut mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sementara itu, di rumah Sinta, Irin duduk dengan tenang sambil mendengar percakapan tetangga yang sudah sampai ke rumahnya. Meskipun ia tahu banyak orang kini mulai memahami kebenaran tentang dirinya, ia tetap merasa tidak nyaman dengan perhatian yang datang begitu tiba-tiba. Sinta, yang melihat Irin sedikit termenung, mendekat dan berkata dengan lembut, "Rin, kamu tahu kan aku selalu ada buat kamu. Gak usah peduliin apa yang orang lain bilang. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Irin mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa apa yang ia alami memang tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Dilan dan memilih kebahagiaannya sendiri adalah langkah yang tepat. Meskipun perasaan kecewa masih ada, Irin mulai merasakan bahwa ada harapan di depan sana, bahwa ia bisa berdiri sendiri dan menjalani hidup dengan damai. Ia tak ingin lagi terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan ketidakadilan. Kini, ia memutuskan untuk menjalani hidup baru, meskipun jalan yang harus ditempuh masih penuh dengan tantangan. Irin menatap sahabatnya, Sinta, dengan senyum tipis. "Yang penting sekarang, kamu fokus ke dirimu sendiri," kata Sinta suatu malam saat mereka berbincang panjang lebar tentang semua yang telah terjadi. Irin mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat. "Iya, Sinta. Aku cuma berharap ini semua bisa berjalan lancar. Aku nggak mau terus-menerus diperlakukan kayak gitu. Aku ingin hidup yang lebih baik." Perjalanan Irin memang belum sepenuhnya selesai, tetapi ada satu hal yang kini ia rasakan dengan jelas.
ia tahu bahwa masih ada banyak orang yang peduli dan menghargainya. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan untuk terus maju. Setelah meninggalkan rumah Dylan, Irin merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakadilan. Meskipun awalnya merasa takut dan ragu, hari-hari berjalan dengan lebih tenang. Irin akhirnya memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, pekerjaan dan menulis. Irin kembali menghabiskan waktu menulis novel yang selama ini ia tangguhkan. Duduk tenang di meja kerjanya, ia membiarkan aliran kata-kata mengalir begitu saja. Hasilnya luar biasa. Novel yang ia tulis menjadi bestseller, bahkan lebih laris dari yang ia harapkan. Penghasilan dari royalti novel tersebut menambah kekuatannya untuk terus maju. Tidak hanya itu, sebagai seorang editor di penerbit besar dengan gaji 20 juta per bulan, Irin semakin mandiri. Di luar pekerjaannya, Irin mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali menikmati hobinya yang dulu sempat terabaikan. Berkebun, berolahraga, dan bahkan mengikuti kelas memasak yang selalu ia impikan. Ia merasa hidup kini lebih berarti karena ia bisa melakukan apa yang ia inginkan, tanpa rasa tertekan atau terbebani oleh orang lain. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman, Irin bertemu dengan Sinta. Mereka duduk di bangku taman, menikmati teh manis yang mereka bawa dari rumah. "Suka nggak sih, Rin, sekarang hidup tanpa beban kayak gini?" tanya Sinta dengan senyum lebar. Irin mengangguk pelan. "Iya, Sinta. Aku merasa lebih bebas. Dulu, aku merasa terperangkap, nggak bisa jadi diri sendiri. Sekarang, aku bisa menikmati hidup, bisa melakukan apa yang aku sukai." Sinta tersenyum bangga. "Aku senang kamu bisa bahagia, Rin. Jangan pernah menyesal, ya, karena kamu sudah mengambil langkah yang benar." Irin tersenyum tipis, namun ada kelegaan yang terasa di hatinya. "Aku tahu, memang berat, tapi aku merasa lebih hidup sekarang. Aku tahu di luar sana mungkin masih banyak yang nggak paham, tapi aku nggak peduli. Yang penting, aku bahagia." Namun, kehidupan di rumah Dylan tidak berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Keluarga Dylan mulai merasakan kesulitan yang tak mereka perhitungkan sebelumnya. Dengan penghasilan Dylan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan cicilan rumah dan kebutuhan pribadi, peran Irin dalam keuangan keluarga selama ini memang sangat besar. Kini, tanpa Irin, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah terlalu bergantung padanya. Mala dan Dylan mulai merasa cemas. Tias, yang mulai merasakan perubahan dalam cara ibunya, dan Dylan memperlakukan Irin, juga mulai mempertanyakan bagaimana mereka bisa menghadapinya tanpa bantuan Irin yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Keadaan di rumah Dylan semakin sulit. Cicilan rumah yang menumpuk, ditambah dengan biaya hidup yang semakin mahal, membuat mereka kesulitan untuk bertahan seperti sebelumnya. Mala mulai terlihat sering cemas, dan rumah yang dulu terasa nyaman, kini terasa semakin sempit. Tias, yang sebelumnya berperan banyak dalam menjaga hubungan keluarga, kini mulai merasa jenuh dan tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. "Kenapa semuanya jadi begini, Ma?" tanya Tias suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu. "Aku capek, Ma. Sejak Irin pergi, kita jadi kesulitan banget." Malah menghela napas, mencoba menenangkan anaknya. "Gak usah khawatir, Tias. Kita pasti bisa atasi ini. Dylan kan kerja keras, pasti ada jalan." Namun kenyataannya, semakin hari keadaan semakin memburuk. Dylan semakin terlihat kelelahan, bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Cicilan rumah semakin menumpuk, sementara tagihan terus datang. Ia terjepit, dan perasaan itu semakin membuatnya frustasi. "Kenapa ya dulu semuanya lancar? Kok sekarang jadi begini?" tanya Dylan, bingung dan putus asa. "Mungkin kita harus lebih hemat, kurangi pengeluaran yang nggak perlu," jawab Mala, mencoba mencari solusi. "Tapi yang jelas, kita harus kuat. Jangan menyerah.
kita harus tetap bertahan. Namun, semakin mereka berusaha, semakin berat keadaan yang mereka hadapi. Dylan merasa semakin jelas bahwa mereka sudah terlalu bergantung pada Irin dan kini mereka tidak tahu harus berbuat apa tanpa kontribusinya yang besar dalam keuangan keluarga. Keadaan semakin sulit dan Dylan hanya bisa menyesal, merasa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Di sisi lain, kehidupan Irin terus berjalan dengan penuh harapan. Dengan novel yang laris dan pekerjaan yang stabil, ia merasa semakin percaya diri. Tak ada lagi kekhawatiran atau rasa takut seperti yang dulu ia rasakan. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya kini berbeda, ia memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri. "Tia, aku nggak nyangka bisa sejauh ini," kata Irin suatu malam, setelah menerima kabar bahwa novelnya telah terjual lebih dari 100.000 eksemplar. "Semua ini aku capai karena aku berani keluar dari zona nyaman dan memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri." Sinta tersenyum bangga. "Aku tahu kamu pasti bisa, Rin. Kamu itu luar biasa." Irin tersenyum, tetapi hatinya juga merasa tenang. Kini, ia tak lagi merasa terperangkap dalam kebohongan atau rasa tidak dihargai. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih tidak mudah, ia telah membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Hidupnya kini penuh dengan kebebasan dan harapan yang baru. Irin tahu bahwa hidupnya kini lebih bermakna setelah ia memilih untuk berjalan sendiri, meskipun itu berarti meninggalkan masa lalu yang pahit. Di balik kesuksesan yang ia raih, ada kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan memilih jalannya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Keputusan untuk melepaskan masa lalu terbukti menjadi langkah yang tepat, memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh dan berkembang. Namun, bagi Dylan, perjalanan untuk menemukan kedamaian jauh lebih sulit. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesulitan dan tekanan, akhirnya ia sadar betapa besar kesalahan yang telah ia buat, terutama terhadap Irin. Semua penyesalan itu kini menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah banyak menyakiti orang yang seharusnya dihargainya. Suatu hari, Dylan berdiri di depan pintu rumah Irin. Hatinya penuh dengan penyesalan, dan ia menggenggam harapan untuk bisa memperbaiki semuanya. Ia telah lama memikirkan apa yang harus ia katakan, dan bagaimana mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Ketegangan itu terasa begitu kuat, dan hatinya berdebar kencang. Akhirnya, ia mengetuk pintu. Irin membuka pintu, dan Dylan tertegun sejenak. Ia melihat Irin lebih cantik dan tenang daripada yang ia ingat. Mata mereka bertemu, dan Dylan merasakan beban berat di dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki semuanya, tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar. "Ani," kata Dylan pelan, suaranya serak. Aku salah. Aku nggak pernah menghargai kamu. Aku terlalu terpengaruh dengan apa yang ibu katakan dan apa yang aku pikirkan. Tapi aku sadar, aku nggak bisa hidup seperti ini tanpa kamu. Bisakah kita mulai lagi dari awal?" Irin hanya berdiri diam, menatap Dylan dengan wajah yang sulit dibaca. Hatinya terasa berat, dan perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Namun, ia sudah menjalani perjalanan panjang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan ia tahu bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah. Dengan suara yang tenang namun tegas, Irin akhirnya menjawab, "Aku sudah menemukan kedamaian hidupku sekarang. Aku nggak ingin kembali ke masa lalu. Kamu tahu, dulu aku merasa seperti satu-satunya yang berusaha mempertahankan segalanya. Tapi aku sudah cukup." Dylan terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa Irin telah membuat keputusan yang benar untuk dirinya sendiri. Namun, penyesalan tetap menghantuinya. Ia tak bisa kembali ke masa lalu, dan sekarang ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. "Aku berjuang untuk kita, tapi akhirnya aku sadar, aku nggak bisa terus-menerus mengorbankan diriku untuk orang lain sementara aku sendiri terlupakan," kata Ani, dengan suara yang tegas namun penuh rasa sakit. Dylan menunduk,
Wajahnya memucat. Ia merasakan rasa sakit yang mendalam, seolah-olah kata-kata Ani itu menusuk jantungnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak berhak meminta lebih. Ia telah menghancurkan segalanya dengan sikapnya yang lalai dan tidak menghargai semua yang telah Ani berikan. Aku benar-benar menyesali semuanya. Aku tahu aku nggak layak untuk minta maaf, tapi aku ingin kamu tahu. Aku benar-benar minta maaf, kata Dylan dengan suara yang penuh penyesalan. Ani hanya terdiam. Hatinya terasa berat. Namun ia tahu bahwa hidupnya kini sudah jauh lebih baik tanpa Dylan. Dylan bisa meminta maaf sebanyak apapun. Namun baginya, itu tidak lagi cukup untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Ia menghela napas dalam-dalam dan dengan senyuman yang tulus, meskipun ada sedikit rasa pahit yang menggoyahkan hatinya, ia berkata, "Aku sudah terlalu lama menderita, Dylan. Sekarang, waktunya untuk aku fokus pada diriku sendiri." Dengan kata-kata itu, Ani melangkah pergi. Ia merasakan beban yang selama ini mengikatnya. Akhirnya terlepas. Dylan hanya bisa berdiri di sana, menatapnya dengan penuh penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan wanita yang begitu berharga, yang selama ini ada di sisinya, namun kini ia sudah pergi. Penyesalan yang ia rasakan tidak bisa mengubah kenyataan. Dalam hati, Ani merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat untuk berjalan sendiri adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu yang penuh luka. Dengan senyum di wajahnya, ia melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, meninggalkan kenangan pahit itu untuk selamanya. Dan dengan itu, perjalanan Irin yang penuh perjuangan dan pengorbanan akhirnya sampai pada titik yang penuh harapan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah Irin yang penuh liku, dari perjuangan yang melelahkan hingga keberanian untuk meraih kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Jangan takut untuk mengambil langkah yang mungkin terasa berat, jika itu demi kebaikan dirimu sendiri. Menghargai dan mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan dasar untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati. Dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Hiduplah dengan keberanian, jujur pada diri sendiri, dan selalu percaya bahwa masa depan memiliki peluang tak terbatas untuk kebaikan.